Yakin BTC bisa tembus 150k US dollars tahun ini? Tonton sampai habis. Halo Sobat Cuan, welcome back to Peluang Market News bareng gue Rizka dan Pius. Oke, Pius, hari ini gue baru aja ngeliat market kripto terutama Bitcoin hari ini turun di 83 ribuan nih ya. Ini banyak banget pertanyaan, apakah sebenarnya ini tuh awal potensi bakalan bull run nih Bitcoin atau sebenarnya ini ada potensi malah makin jatuh nih. Ya, Bitcoin kan sekarang lagi turun lagi ya. Meskipun sebenarnya kemarin sempat naik sedikit, sempat bounce back sesaat gitu karena ada kabar tentang Bitcoin Strategic Reserve dan juga kripto-kripto lainnya. Kayak gitu, cuman akhirnya malah down lagi nih sekarang. Nah, tapi menurut gue justru penurunan-penurunan seperti ini yang menjadi area terbaik nih untuk kita konsiderasiin sebenarnya. Karena kalau kita lihat balik lagi ke 2018, 2022 di mana market kripto itu lagi crash, lagi bear, justru itu waktu yang terbaik untuk kita mengakumulasi aset ini. Dan mungkin sekarang kita udah ngerasain return yang cukup fantastis ya. Udah gila-gilaan kali ya. Kalau misalnya kita udah nabung aset Bitcoin dari masa tersebut gitu. Ini yang menandakan bahwa justru di masa-masa seperti ini, dip seperti ini itu memberikan potensi-potensi yang cukup menarik diperhatikan. Oke, tapi kan kalau misalnya sekarang kita lihat banyak financial institution udah sebenarnya ngasih prediksi ya Bitcoin itu bakal bisa perform sekian nih gitu. Sekarang gue tembak satu pertanyaan yang sedikit spesifik. Bisa nggak Bitcoin tembus 150k US dollars tahun ini? Kan kalau bisa ada syarat apa nih yang harus di-achieve sama Bitcoin untuk bisa sampai di sono? Oke, menurut gua ya ada 3 faktor utama yang harus mendukung satu sama lain untuk supaya Bitcoin bisa mencapai target harga tersebut kayak gitu. Pertama dari sisi analisa teknikalnya kayak gitu. Bitcoin itu harus bisa melakukan rejection ya atau pemantulan harga ketika dia menyentuh garis MA 200 gitu atau moving average 200. Buat yang nggak tahu moving average 200 itu apa? Itu adalah rata-rata pergerakan harga Bitcoin selama 200 hari ke belakang atau bisa disebut ya tren jangka panjangnya seperti apa untuk mengkonfirmasi bahwa tren bullishnya itu tuh masih lanjut terjadi kayak gitu. Kalau penembusan MA 200 itu terjadi dalam Bitcoin itu bisa menjadi konfirmasi pembalikan arah tren gitu. Dan toleransi paling maksimal menurut gue itu adalah di level harga 73 ribuan. Karena sekarang masih di 83. Karena itu menjadi support terkuatnya Bitcoin lah untuk saat ini gitu. Toleransinya ada di sana dan harus berhasil mantul juga untuk tetap bisa mengkonfirmasi bahwa Bitcoin dalam tren bullish kayak gitu. Itu pertama. Untuk yang kedua adalah soal money flow gitu. Karena kalau diperhatikan datanya saat ini ya, ETF Bitcoin itu tuh sebenarnya lagi mengalami downtrend kayak gitu. Artinya minat big funds atau whales terhadap aset ini tuh lagi berkurang kayak gitu. Jadi per hari ini kalau diakumulasi ETF Bitcoin itu berada di angka 37 miliar dolar. Padahal di awal Februari itu masih berada di angka 40 miliar dolar kayak gitu. Nah, masuknya kembali institusi atau big funds atau whales ini ke dalam ETF Bitcoin itu bisa menjadi tanda bahwa minat mereka itu sudah balik lagi nih ke Bitcoin, ke aset ini kayak gitu. Itu yang bisa akhirnya jadi faktor untuk peningkatan harga di masa depan. Gitu. Ketiga apa? Yang ketiga, yang terakhir itu adalah dari sisi sentimen menurut gua. Karena ya salah satu mengukur sentimen kripto adalah dengan Fear and Greed Index kayak gitu, FGI lah disingkatnya kayak gitu ya. Dan sekarang posisi FGI itu berada di area fear. Gitu. Kita bayangin sekarang lagi di kondisi fear ya. Fear, berarti semua orang lagi takut untuk masuk ke aset kripto kayak gitu. Dan perlu greed dari market ya, perlu greed dari market untuk supaya aset Bitcoin ini bisa kembali ke trajektori bullishnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau buat gue sendiri, justru waktu investasi terbaik itu adalah ketika market lagi fear. Balik lagi kayak yang tadi udah sempat gue mention gitu, be greedy,
when others are fearful. Kayak gitu. Karena itu yang jadi tolak ukur di mana mungkin investasi kita bisa menghasilkan return yang di atas rata-rata. Benar sih. Kayak Itu gitu. kayak ketika orang-orang pada cabut, justru lo yang masuk. Betul, gitu kan, betul. Si. Oke, tapi berarti sekarang gue tanya, mungkin Sobat Cuan juga pada kepo, kalau kita baru beli Bitcoin sekarang, sebenarnya tuh udah telat banget kah? Atau sebenarnya kita masih punya peluang atau kesempatan? Oke, pepatah mengatakan, Riz, ya, waktu terbaik untuk lo investasi itu adalah 20 tahun yang lalu. Nah, tapi waktu kedua terbaik untuk investasi adalah saat ini. Kayak gitu. Sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, stock market deh, pasar saham itu udah been around for centuries gitu, dari 1600 sampai 1700-an kayak gitu. Dan kalau kita invest dalam masa tersebut ya, pasti returnnya udah gila-gilaan kayak gitu. Itu mah. Padahal market crypto bahkan baru 2 dekade bisa dibilang kayak gitu loh. Dari 2009 sampai 2025 sekarang. Belum nyampe bahkan 2 dekade kayak gitu, masih baru banget kayak gitu kan. Berarti perjalanannya juga masih panjang. Masih panjang banget. Ya, makanya opportunity investasi itu masih terbuka lebar. Dan balik lagi ya, menurut gua ya kan, setiap dips, setiap crash di market itu ngasih opportunity yang bagus banget untuk investor, apalagi yang khususnya jangka panjang gitu. Tapi balik lagi, sebelum teman-teman Sobat Cuan semua ngambil keputusan investasi apapun, tetap do your own research ya. True, bener banget sih kata Bro Pius ya. Kalau emang kita tadi udah ngelihat ada 3 indikator dan tadi indikatornya terlampaui, mungkin ada probabilitas, tapi we never know what will happen in the future. Jadi tetap aja teman-teman harus ingat untuk do your own research sebelum nanti melakukan keputusan investasi ataupun trading. Oke, Sobat Cuan, sekarang buat kalian yang pengen ngeliat performa Bitcoin hari ini, langsung aja kalian ke kolom description dan klik link yang ada di sana. Dan buat kamu yang misalnya pengen ngobrol lebih lanjut nih sama Bro Pius, senang kita punya grup Discord juga nih, yang bisa teman-teman ikutin. Jadi teman-teman langsung klik juga di description karena linknya udah ada di sana. Jadi nanti teman-teman bakalan punya waktu yang lebih lama dan luasa buat diskusi sama Bro Pius. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and turn on the notification button biar kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru. I'll see you around. Thank you. Bye-bye. Bye.